Perkenalkan, saya Jonathan Yang dari kelas A1 Fakultas Selekta Hukum Pidana. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau mempresentasikan materi mengenai tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana perdagangan orang. Dimulai dari materi mengenai tindak pidana korupsi. Pengertian mengenai korupsi sendiri yang ada di masyarakat dikenal sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan jabatan, kekuasaan, dan juga keuangan, khususnya keuangan negara. Sementara secara harfiah, korup atau korupsi dapat diartikan sebagai kotor atau tidak murni atau tidak jujur. Sedangkan dalam Black Law Dictionary, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dapat kita lihat dalam Black Law Dictionary ini tentunya pengertian korupsi sejalan dengan atau senada dengan pengertian korupsi yang ada di masyarakat umumnya pada saat ini, di mana korupsi itu bertentangan dengan tugas resmi atau tugas dari jabatan tertentu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, seperti itu. Korupsi yang dilakukan dapat berupa penggelapan, lalu ada pemerasan atau pungutan liar, lalu ada suap menyuap, dan juga gratifikasi. Kita next ke slide selanjutnya. Di sini saya mengutip sebuah kutipan dari Lord Acton, yaitu seorang guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge. Dia mengatakan, "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely." Dari pernyataan tersebut kita dapat melihat adanya hubungan erat antara perilaku koruptif dan juga power atau kekuasaan, di mana power atau kekuasaan menghasilkan atau cenderung menghasilkan perilaku koruptif. Dan pernyataan selanjutnya adalah absolute power corrupts absolutely, di mana dapat diartikan bahwa kekuasaan yang absolut sudah pasti berperilaku koruptif. Next ke slide selanjutnya. Penyebab korupsi, saya mengambil beberapa teori. Yang pertama ada Jack Boulogne theory. Yang kedua ada Robert Klitgard CDMA theory. Yang ketiga ada Donald R. Cressey Fraud Triangle theory. Teori yang pertama yaitu teori GONE. G mewakili greed, O mewakili opportunity, N mewakili needs, dan E mewakili expose. Greed atau keserakahan merupakan salah satu faktor yang cukup besar dalam tindakan korupsi atau perilaku koruptif, di mana keserakahan merupakan sifat ketidakpuasan dari seorang manusia walaupun ia telah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Lalu O atau opportunity dapat diartikan sebagai kesempatan, di mana dengan adanya kesempatan maka perilaku koruptif dapat dilaksanakan. Lalu N atau need dapat diartikan sebagai kebutuhan, di mana itu merupakan naluri manusia untuk mempertahankan kehidupannya yang sekarang ini atau yang layak. Lalu E atau expose adalah konsekuensi yang seseorang dapatkan ketika ia kedapatan melakukan tindakan koruptif, di mana ia menilai bahwa konsekuensi tersebut tidak seberapa jika ia tertangkap melakukan tindakan koruptif dibandingkan dengan keuntungan yang ia dapat jika ia tidak ketahuan melakukan tindakan koruptif. Lalu yang kedua ada CDMA theory. Teori ini menyebutkan corruption equals directionary plus monopoly minus accountability.
di mana directionary berperan sebagai kekuasaan ditambah adanya monopoli, tetapi tidak dibarengi dengan akuntabilitas yang sesuai dengan kekuasaan yang seseorang dapatkan. Yang ketiga ada fraud triangle theory dari Donald R. Creasy. Menurut teori ini, faktor seseorang bertindak koruptif yang pertama ada tekanan atau pressure, di mana tekanan ini dapat berupa kebutuhan seseorang untuk memenuhi hidupnya atau kebutuhan hidup, atau keinginan untuk menjalani hidup mewah, dan juga dapat disebabkan oleh target kerja yang tidak realistis. Lalu yang kedua ada peluang atau opportunity, yang mana faktor ini sama seperti teori yang pertama, di mana peluang berperan sebagai salah satu faktor yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk berlaku koruptif, dan tanpa adanya peluang maka perilaku koruptif tidak dapat dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada pembenaran atau rasionalisasi, di mana pelaku tindakan koruptif meyakini bahwa kecurangan yang dilakukan lebih penting daripada kemungkinan ia tertangkap, dan ia juga beranggapan bahwa tindakannya tidak akan diketahui oleh siapapun. Selain itu, pembenaran juga dapat diartikan sebagai anggapan seseorang, yaitu pelaku tindakan koruptif, di mana ia menganggap bahwa kecurangan yang ia lakukan adalah hal yang benar. Selanjutnya adalah sejarah korupsi. Korupsi berdasarkan catatan sejarah peninggalan Babilonia memuncak pada sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia sendiri, pada pasca kemerdekaan, korupsi dikenal paling banyak dilakukan pada saat zaman Orde Baru. Sedangkan pada pra-kemerdekaan, korupsi dikenal paling banyak dilakukan pada zaman kolonial Belanda, di mana korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat Belanda maupun pejabat Indonesia yang bekerja untuk Belanda. Tapi pada faktanya, perilaku koruptif ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan. Bahkan sebelum penjajah masuk ke Indonesia, orang-orang di Indonesia sudah terlebih dahulu melakukan tindakan-tindakan koruptif. Selanjutnya, mengenai peringkat korupsi Indonesia. Laporan Transparansi Internasional terbaru menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia itu sebesar 34 poin, yaitu pada tahun 2022. Angka ini menurun sebesar 4 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari urutan ke-96 secara global ke peringkat 110 dari 180 negara. Indeks ini menggunakan skala dari 0 hingga 100, yang mana semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara atau poinnya, artinya semakin rendah juga korupsi di negara tersebut. Di ASEAN sendiri, Indonesia tertinggal atau berada di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Selanjutnya adalah 3 jenis korupsi berdasarkan skala dan paparannya. Yang pertama ada petty corruption atau korupsi kecil-kecilan. Yang kedua ada grand corruption atau korupsi besar, dan yang ketiga adalah political corruption. Petty corruption sendiri atau korupsi kecil-kecilan dapat dengan mudah kita temukan di berbagai instansi pemerintah atau layanan publik, di mana petugas layanan publik menerima suap dari orang-orang agar petugas layanan publik ini memprioritaskan pelayanan terhadap orang-orang yang menyuap. Lalu grand corruption atau korupsi besar lagi-lagi menyangkut mengenai suap menyuap, hanya saja dalam skala yang lebih besar.
dan melibatkan pejabat negara dengan jabatan-jabatan khusus dan tinggi. Para pejabat menerima uang suap atau dapat juga berupa gratifikasi dari pihak swasta agar mereka memprioritaskan kepentingan dari pihak swasta tersebut dibandingkan dengan kepentingan negara atau kepentingan umum. Yang ketiga ada political corruption, yang juga merupakan korupsi dalam skala besar. Tetapi korupsi di sini dilakukan oleh orang-orang dalam rangka atau kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan dengan menghalalkan cara-cara curang tentunya. Selanjutnya materi mengenai tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dilakukan dalam konteks ketenaga kerjaan demi mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang murah, cenderung murah, atau mendapatkan tenaga kerja untuk bisnis di bidang yang ilegal. Ada 3 elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang. Elemen yang pertama adalah perbuatan yang meliputi seperti merekrut dan menerima. Lalu kedua adalah elemen sarana atau cara untuk pengendalian korban, yaitu dengan paksaan, ancaman, penipuan, atau pemberian keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari korban atau yang memegang kendali atas korban, atau bahasa lainnya seperti iming-iming. Lalu yang ketiga adalah tujuannya yang meliputi eksploitasi. Lalu faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang mana berhubungan erat dengan kondisi ekonomi seseorang yang mendesak, dimana ketika ia ditawari suatu pekerjaan tertentu yang walaupun bersifat ilegal tetapi dapat memberikan upah yang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, maka ia tertarik dan tetap bergabung dengan bisnis atau pekerjaan tersebut. Lalu faktor ekonomi dari sisi maklar atau bandar tindak pidana perdagangan orang ini adalah banyaknya uang yang ia dapatkan jika ia melakukan perdagangan orang dibandingkan jika ia bekerja sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua adalah faktor pendidikan, di mana korban dari human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang ini tidak mengetahui bahaya dari pekerjaan yang ia lakukan tersebut. Jadi ia tetap bergabung tanpa mengetahui resiko-resiko yang atau konsekuensi yang ia dapatkan dari menjalani pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk bergabung dalam suatu pekerjaan tertentu yang ilegal, sehingga di sana ia menjadi objek dari tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dilakukan dengan tujuan atau kepentingan antara lain pelacuran, buruh ilegal, lalu ada adopsi anak, lalu ada industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan juga eksploitasi lainnya. Subjek atau pelaku TPPO yang pertama dapat berbentuk perorangan, yang mana pada beberapa kasus ditemukan subjek ini memiliki kepentingan untuk mengedarkan obat-obatan terlarang. Yang kedua dapat berbentuk korporasi, yang pada beberapa kasus juga ditemukan korporasi melakukan TPPO dengan kepentingan mencari tenaga kerja yang cenderung memiliki upah rendah. Lalu yang ketiga ada kelompok, yaitu seperti kelompok teroris. Lalu yang keempat ada penyelenggara negara yang tentunya menyelewengkan kekuasaannya, seperti itu. Ciri TPPO dalam konteks ketenaga kerjaan, yang pertama perekrutan tanpa perjanjian penempatan, jadi ia dapat ditempatkan di mana saja yang ia tidak ketahui. Lalu ada yang kedua adalah tanpa perjanjian kerja, tentunya karena pekerjaan ini juga ilegal. Lalu ada perekrutan di bawah umur, tanpa izin orang tua atau wali atau suami. Lalu dapat ditempatkan di luar negeri juga,
tetapi hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan. Jadi bukan sebagai tenaga kerja atau pekerja seperti itu. Sekian presentasi dari saya mengenai kedua materi tersebut. Jika ada kekurangan dalam membawakan materi maupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan